Muhammad. Sabarlah dalam kehidupan ini. Sadarlah bahwa Allah selalu bersama kita. Tidak ada ceritanya kita ditinggalkan oleh Allah tatkala kita berjuang, tatkala kita berjihad di jalannya Allah, kemudian kita ditinggal, dilupakan dan terlupakan. Mustahil. Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya selalu bersama Allah. Tanazzaha an qawli wa fi'liyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi allati kelihatan maka tasbih apa yang enggak kulisan apa macam Pak orang kompak si goreng tak macam. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maryam, surah Maryam 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuzzi ilaika biziz'in nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja'ahal mahadu. Fa'aja'ah, maka mendatangkan siapa Allah kepada Siti Maryam al-mahadu, rasa sakit yang luar biasa, disebabkan karena Siti Maryam mau melahirkan. Ila jid'in nahlati, kemudian Siti Maryam menuju kepada pangkal pohon kurma, bersandar kepada pangkal pohon kurma. Qalat, kemudian Siti Maryam berkata, ya laitani, ya Rob, alangkah baiknya aku mitu, mati saja. Qabla hadza, sebelum aku melahirkan. Wa kuntu nasyan mansiya, dan menjadikan aku nasyan, yang dilupakan, mansiyan, dan orang yang terlupakan. Jadi orang kalau mau melahirkan itu sakitnya luar biasa. Makanya jihadnya seorang perempuan itu tatkala mau melahirkan, sakitnya luar biasa. Sehingga Siti Maryam tatkala datang sakit yang luar biasa di waktu hamil tuanya, Siti Maryam bersandar di bawah pohon kurma sambil berkata, ya laitani, sambil menahan rasa sakitnya dia berseru, alangkah lebih baiknya aku mitu, mati saja, karena memang sakitnya luar biasa. Yang ngerti ini adalah seorang wanita, seorang perempuan. Makanya kita sebagai laki-laki harus memperlakukan perempuan sebaik-baiknya, dengan lemah lembut, tidak boleh menyakitinya, karena sakitnya mau melahirkan itu luar biasa. Sakitnya tatkala melahirkan itu pertaruhannya nyawa. Makanya banyak perempuan-perempuan yang meninggal saat melahirkan anaknya. Mati, meninggal tatkala melahirkan, syahid indallah. Matinya mati syahid. Makanya sebaik-baiknya kalian adalah yang memperlakukan keluarganya dengan lemah lembut. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian
adalah kalian yang lemah lembut kepada keluarganya, kalian yang berbuat terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya. Wa ana, dan aku, kata Kanjeng Nabi, khairukum li ahli, berbuat terbaik untuk keluargaku, untuk istriku. Makanya Kanjeng Nabi kehidupannya sungguh luar biasa, kemesraannya sungguh luar biasa dengan keluarganya, dengan istrinya. Manjanya sungguh luar biasa, gurauannya sungguh luar biasa. Kadang kejar-kejaran dengan istrinya, main petak umpet dengan istrinya, makan satu piring dengan istrinya, minum satu gelas dengan istrinya. Bahkan bekas dari istrinya tatkala meminum di sebuah gelas, Rasul pun juga melakukannya, menempelkan bibirnya di bekas minuman istrinya, menempelkan bibirnya di bekas gelas yang dibuat minum oleh istrinya. Itulah perlakuan Kanjeng Nabi kepada keluarganya. Segarang-garangnya Umar bin Khattab tatkala Sayyidina Umar dimarahi oleh istrinya, Sayyidina Umar bin Khattab hanya mendengarkan saja, tidak mampu untuk melawannya, tidak mampu untuk mencegahnya. Karena Sayyidina Umar tahu perjuangan seorang wanita, perjuangan seorang perempuan itu sungguh luar biasa. Mulai dari melayani suaminya, berbuat yang terbaik untuk suaminya, memberikan yang terbaik untuk suaminya. Kemudian dia mengandung anak-anak dari suaminya, kemudian didatangkan kepadanya rasa sakit tatkala mau melahirkan, berjuang bersimbah darah taruhannya nyawa tatkala melahirkan. Makanya dijamin syahid oleh Allah tatkala ada seorang perempuan tatkala melahirkan kemudian dia meninggal dunia. Sakit luar biasa. Al-mahadu, sakitnya yang luar biasa. Siti Maryam tatkala sakit luar biasa ini menyandarkan tubuhnya pada batang pohon kurma. Kemudian saking sakitnya, qalat, berkata Siti Maryam, ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, lebih baik aku mati sebelum aku melahirkan ini, saking sakitnya. Dan Siti Maryam ini tatkala mau melahirkan tidak ada yang membantunya seorang pun. Makanya para laki-laki yang bekerja di luar negeri, yang istrinya sedang hamil, bahkan mau melahirkan,
Ingat, ini yang berbicara, ini yang berfirman adalah Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya saat seorang istri mau melahirkan, itu didatangkan kepadanya sakit yang luar biasa, sakit sehingga dia meminta lebih baik mati saja sebelum melahirkan, karena sakitnya tidak bisa dibayangkan sakitnya tatkala melahirkan. Sebelum melahirkan saja sakitnya luar biasa, apalagi tatkala melahirkan. Kalau bukan karena betul-betul cinta kepada suaminya, karena dilandasi kecintaannya kepada Allah, seorang perempuan lebih baik tidak memilih hamil karena saking sakitnya. Makanya butuh support dari seorang laki-laki. Jangan sampai seorang perempuan itu terlupakan karena menanggung penderitaan. Seorang perempuan itu dilupakan atas perjuangan-perjuangannya untuk membantu suaminya untuk meraih kesuksesan. Kadang kebanyakan itu yang terjadi di masyarakat. Tatkala berjuang dari bawah dengan istrinya, seorang laki-laki, seorang suami berdarah-darah dari bawah, namun tatkala sukses, istrinya kadang dilupakan, kadang disalah-salahkan, kadang menjadi penyebab kesalahan-kesalahan yang ada. Itu yang sering terjadi, sehingga kadang suaminya menceraikan istrinya gara-gara suaminya menganggap istrinya adalah penyebab kesalahan-kesalahan ini. Dilupakan dan terlupakan. Bahkan tatkala sang suami sukses, suami kadang meminta izin kepada istri untuk nikah lagi. Kadang laki-laki ini butuh diingatkan agar tidak semudah itu melupakan perjuangan dari sang istri. Fanadaha, maka diseru kepada Siti Maryam oleh malaikat Jibril min tahtiha, dari bawahnya. Dari tempat yang rendah, malaikat Jibril menyeru kepada Siti Maryam, Allah tahzani, sungguh janganlah bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki, sungguh-sungguh menjadikan Tuhan engkau, yaitu Allah, tahta Kisariya, di bawah engkau ada sungai-sungai, di bawah engkau ada anak sungai yang mengalir. Fahuwa usi ilaiki bijid'in nahlati, dan goyanglah ilaiki oleh engkau bijid'in nahlati, batang pohon kurma, tusakit, maka bergugurlah alaiki kepadamu rutoban, buah kurma janiyah yang matang. Dari Allah telah menyiapkan bekal
untuk Siti Maryam. Di situ ada pohon kurma yang buahnya lebat. Di bawahnya ada anak sungai yang mengalir. Apa yang diperintahkan oleh Allah setelah itu? Fakuli, maka makanlah. Wasrobi, dan minumlah. Wa qarri aina, dan menyejukkan aina, kedua matanya. Jadi kalau ada makanan yang cukup, minuman yang cukup, itu bagi seorang perempuan sudah membuat bahagia hidupnya, sejuk matanya. Makanya untuk membahagiakan seorang perempuan sangatlah sederhana. Cukupilah makanan dan minumannya. Itu sudah membahagiakan perempuan. Jangan sampai perempuan ini sudah menanggung beban penderitaan, ikut berjuang, kemudian kita sebagai suami tidak mau membahagiakannya, bahkan melupakan jasa-jasanya. Ini diperingatkan lagi oleh Allah. Peringatan bagi kita laki-laki, para suami, para calon suami. Cukupilah kebutuhan dalam keluargamu. Jadi tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk bermalas-malasan, karena kewajiban dari seorang laki-laki adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Jangan dibebani lagi keluarganya, istrinya, untuk membantu menjadi penanggung jawab atas keluarga. Sudah menderita, masih dipaksa untuk bekerja, untuk menafkahi keluarganya. Itu karena disebabkan seorang laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Makanya fa imma taroyinna minal basari ahadan, maka tatkala melihat Siti Maryam minal basari, dari manusia, ahadan, seseorang, tatkala melihat Siti Maryam kepada seseorang manusia, fakuli, maka berkata Siti Maryam, inni nadartu, sesungguhnya aku bernadar, lirrahman, kepada Zat yang Maha Pengasih, sauman, berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, maka tidak bercakap-cakap, tidak berbicara pada hari ini insiya, kepada manusia-manusia. Sama seperti Kanjeng Nabi Zakaria, juga berpuasa tidak berbicara. Maksudnya apa? Jangan sampai keluar dari lisan kita suatu hal yang lagha, yang tidak ada gunanya, apalagi yang mudhar.
apalagi yang mengandung maksiat. Makanya jaga lesan. Lesan ini adalah pedang yang tajam. Jangan sampai kita terpangkas, terpenggal oleh omongan diri kita sendiri. Jaga lesan. Lidah ini lebih tajam dari pedang. Jangan sampai lidah ini melukai diri kita sendiri dan orang lain. Berpuasalah dari berbicara yang tidak ada gunanya. Berpuasalah lisan ini dari yang berbicara yang mengandung kemaksiatan, yang mengandung kemudaratan. Berpuasalah dari berriba, dari memfitnah, dari tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Bernadarlah Rahman kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk bisa menjaga lesanku. Berilah aku kekuatan agar aku bisa berpuasa dari perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebaikan, dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, dari perkataan-perkataan yang mengandung kemaksiatan, dari perkataan-perkataan yang mengandung hal-hal keburukan. Amin. Minta kepada Allah, bernadar kepada Allah. Kalau kita ingin disukseskan oleh Allah, harus berani bernadar kepada Allah, harus berani berubah dari hal yang buruk menuju kepada hal kebaikan. Minta kepada Allah, berjuang, hijrah. Makanya orang yang mukmin diperintahkan untuk berhijrah. Kemudian setelah berhijrah jangan diam saja, berjihad, berjuang. Kemudian berkorban dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Maka Allah akan memberikan mahkota takwa, mahkota terbaik, yang dimana orang yang bertakwa ini dijamin oleh Allah. Tatkala dia ada musibah, Allah berikan jalan keluar. Tatkala dia bersedih, Allah bahagiakan. Dan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Rezekinya rezeki yang barokah. Dan kelak di yaumil kiamah dijamin oleh Allah, orang yang bertakwa ini dijamin masuk surga. Amin. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bernadar kepada Allah dari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Bernadar untuk berbicara, untuk bercakap-cakap dari perkataan yang tidak ada gunanya, dari perkataan yang mengandung maksiat, dari perkataan yang mengandung mudarat. Minta kepada Allah, jangan sampai kita dalam kehidupan ini sering banyak omdongnya, sering banyak omong doangnya, sering banyak ngedabrusnya, ngomong toh nggak ada buktinya. Itu NATO, no action, talk only. Tidak ada actionnya, tidak ada wujudnya, tidak ada usahanya, ngomong saja. Hindari dari perkataan-perkataan yang tidak mengandung manfaat.
hindari perkataan-perkataan yang mengandung maksiat, hindari perkataan-perkataan yang mengandung mudarat. Jangan berghibah, jangan memfitnah, jangan tajassus dalam kehidupan ini, agar kehidupan kita bahagia, agar kehidupan kita selamat dunia akhirat. Kisah hidup yang kita jalani itu sudah takdir dari Allah. Tinggal kita menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Sabarlah dalam kehidupan ini. Sadarlah bahwa Allah selalu bersama kita. Tidak ada ceritanya kita ditinggalkan oleh Allah tatkala kita berjuang, tatkala kita berjihad di jalannya Allah, kemudian kita ditinggal, dilupakan dan terlupakan. Mustahil. Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya selalu bersama Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.